Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Bakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Salam sejahtera semuanya. Deadline transfer sebentar lagi akan ditutup 31 Agustus ya, penutupan jendela transfer. Dan sebenarnya deadline ini tuh yang menjadi hal yang lebih menarik buat ditonton, buat disaksikan drama-drama deadline transfer. Karena banyak tim di saat deadline nih yang buru-buru mau ngambil ini, mau ngambil itu, negosiasinya yang sok-sok dimahalin akhirnya dikasih. Ada tim-tim juga yang menunjukkan power kalau gue adalah tim yang punya duit. Nah, ini serunya di sini, makanya menarik banget buat disimak. Berita terbaru bahwa Kylian Mbappe yang ditawar 160 juta euro atau sekitar 2,7 triliun ya dari Paris ditawar dengan Madrid, ternyata mendapat sedikit penolakan yang nggak terlalu bagus dari Paris Saint-Germain. Nah, seperti apa? Nanti kita akan bahas ya. Dan juga Lewandowski ya, yang sebenarnya mau kemana nih? Ada yang bilang agennya udah di Perancis ya. Ronaldo yang gajinya juga biasa aja ya. Sekarang di Juventus udah mulai ada klub-klub yang goda-godain Ronaldo. Wah, ini pasti bakal seru banget ya. Ada Haaland juga yang ditawar Chelsea, tapi ya kita tahu agen dari Haaland ini kurang ajar banget, mata duitan, ngerusak pasaran. Kita lihat dan kita bahas seperti apa. Tapi sebelumnya sekali lagi gue ingetin sama lu buat cowok-cowok yang care dengan badan lu sendiri, yang care dengan tubuh lu sendiri ya, yang care buat kesehatan kulit lu. Kemarin gue udah kasih tahu tentang body care yang keren, yang cocok buat cowok karena aroma dan kandungannya sangat menutrisi kulit. Sekarang nih ada rangkaian skincare dari Scarlett. Nah, itu ada brightening facial wash. Nah, ini kalau buat cuci muka ya, buat cuci muka setelah lu dari mana-mana beraktivitas, lu keringetan, banyak debu, cuci muka pakai ini. Wanginya elegan, mantap karena mengandung glutathione, aloe vera, rose petal dan vitamin E. Itu wah, udah kalau buat kulit udah top care banget dah. Dan ada serum. Ini serum dari Scarlett. Mana ini? Nah, ini dia. Ini serum acne serum. Jadi dipakai malam-malam abis cuci muka. Nah, setelah itu kalau lu mau lanjutin bisa ke krim malam dan krim siangnya nih. Krim malam dan krim siang, ada acne cream day dan acne cream night. Nih, cakep. Nanti lu ya ngerasain sendiri khasiatnya. Kulit lu makin lembut, makin glowing. Wah, jerawat-jerawat juga, noda-nodanya bakal pudar. Membantu juga mengurangi jerawat ya, membantu biar wajah kita nggak berjerawat. Nah, langsung aja disikat Scarlett ya, di marketplace udah banyak. Dan harganya juga terjangkau. Jadi buat lu yang sayang sama diri lu sendiri ya, nih sikat Scarlett Whitening. Langsung aja dikepoin Instagramnya. Oke, tadi kita bahas di mana? Kita sampai di Mbappe ya. Mungkin lu udah berpikir Mbappe 160 juta euro ya. Dan Madrid pula adalah tim yang diimpikan Mbappe sedari kecil. Nah, sebelumnya gue mau ngebahas nih, lo boleh kita diskusi di sini. Mbappe, gua sangat ya, maksudnya mendukung Mbappe buat pindah ke Madrid. Satu buat biar La Liga semakin seru, satu buat mewujudkan keinginan Mbappe. Nah, masalahnya pilihan Mbappe itu pilihan realistis. Kalau Mbappe idealis ya, apa enggak Mbappe nahan dulu gitu. Sebagai anak Prancis asli, sebagai orang yang bermain di Paris Saint-Germain, apakah Mbappe nggak punya pride untuk apa ya, dirinya sendirilah, minimal lu juara UCL dulu bareng Paris Saint-Germain. Lu juara UCL bareng Paris Saint-Germain. Setelah itu boleh lu cari tantangan baru. Lu mau keluar kemana boleh lah. Ya, di sisi lain gue masih menunggu pride Kylian Mbappe ini sebagai anak asli Prancis ya. Walaupun dia udah pernah menang World Cup di Prancis, tapi ya lu masa nggak bisa sih juarain UCL si Paris gitu kan, mengingat udah datang Ramos, Messi gitu kan. Tapi kalau alasan Mbappe pindah adalah Mbappe pengen mau jadi nomor 1, itu masuk akal. Karena kalau head to head Mbappe Neymar masih sama lah. Tapi kalau
lu mau jadi nomor 1 di Paris, sekarang udah ada Messi gitu. Mungkin Mbappe menang secara fisik karena masih muda, tenaganya bagus, larinya kenceng. Tapi secara karismatik, secara lu megang bola di lapangan, secara lu nge-create, secara ya karisma lah. Wah, kayaknya nggak bisa dilawan sih kalau Messi sih ya. Kalau lu denger ceritanya Bang Valen, ada siapapun yang turun dari bis Argentina, yang diteriakin pasti Messi. Udah segitu kuatnya Messi. Jadi kalau alasan Mbappe pindah ya karena emang impian dia main di Madrid dan pengen jadi nomor 1, dia pasti bisa jadi nomor 1 di Madrid. Karena ya paling bintang Madrid, Bel nggak juga, Mbappe, si Hazard macet, si Benzema ya Benzema nggak arogan menurut gue. Jadi untuk bersaing menjadi nomor 1, Mbappe harusnya pindah. Dan manfaat Mbappe ketika pindah di Madrid adalah ya banyak yang bukan fans Madrid pengen nonton Mbappe di Madrid. Jadi orang yang nonton La Liga nih, kabar baik buat La Liga menurut gue. Sama halnya kayak gini deh. Mungkin orang yang bukan fans Paris Saint-Germain ketika Messi pindah, bohong lu kalau dia fans Messi, atau orang cuma pengen ngeliat Messi main di Paris, bukan karena ngefans sama Paris ya. Bahkan Haaland nih, gue nggak terlalu ngefans sama Haaland gitu, tapi ada rasa penasaran, pengen nonton Haaland main di Dortmund kayak apa sih. Nah gitu. Jadi Mbappe pindah, ya nilai positifnya untuk La Liga lumayan. Ada orang yang pengen nonton Mbappe main di Madrid, ya bukan murni dia fans Madrid. Itu salah satu keuntungan kalau Mbappe pindah ke Madrid. Tapi masalahnya, apakah Madrid nggak pengen nunggu gitu kan? Nggak pengen nunggu dulu karena musim depan Mbappe free transfer. Nah ini yang jadi pertimbangan dan sudah mengeluarkan statement ya. Jadi Paris Saint-Germain sudah mengeluarkan statement. Ternyata Real Madrid nggak segampang itu mendapatkan Mbappe. Nih, gue bacain dari Fabrizio Romano. Mungkin lu udah follow ya, tapi ya lu kalau balas baca, ini gue bacain tweet dari Fabrizio Romano dari tim Paris Saint-Germain. Nih, perhatikan baik-baik. Penawaran Real Madrid untuk Mbappe sepertinya merupakan strategi yang menunjukkan bahwa mereka mencoba segala cara untuk merekrut Kylian Mbappe. Tapi hanya itu, terkesan tidak sopan ya, tidak benar, ilegal dan tidak dapat diterima. Kami tidak menerima 160 juta euro. Jika dia ingin pergi, ya itu tetap kondisi dari kami. Itu kata si bagian dari si Leonardo namanya, direktur Paris Saint-Germain. Terus dia bilang gini, kami tidak punya rencana untuk berbicara dengan Real Madrid lagi ya. Akankah Madrid menaikkan penawaran itu? Saya tidak tahu. Hanya saya tahu apa yang saya katakan sehubungan sikap Real Madrid. Mereka telah bekerja ya 2 tahun untuk nunggu-nunggu Mbappe, berbicara dengan semua orang dan keluarganya Mbappe. Jadi Madrid nggak cuma ngubungin Mbappe mungkin, tapi udah ngobrol sama keluarganya Mbappe. Gokil sih, sebenarnya nggak ada yang salah di sini. Terus lanjut dari direktur Paris, si Leonardo dibilang, kami tidak punya rencana untuk berbicara lagi dengan Real Madrid terkait Mbappe. Batas waktu adalah 31 Agustus tengah malam nanti. Ya, jadi inilah jendela transfer. Kami mempertahankan dan kami memperpanjang. Tapi kami tidak akan membiarkan dia pergi dari apa yang kami bayarkan ketika kami masih berutang pada Monaco. Nah, ditarik lagi masa-masa ke Monaco. Terus lanjut kata direktur dari Paris tentang kesepakatan Mbappe. Iya, penawaran resmi dari Real Madrid sangat jauh dari apa yang kami inginkan dari seorang Kylian Mbappe. Ya betul, sekitar 160 juta euro. Itu kurang dari apa yang kami bayarkan untuk Mbappe di tahun 2017. Wow. Jadi mungkin yang gue tangkep, harga segitu belum sebanding sama pembelian dia dari Monaco dan gaji-gaji yang udah dikasih Mbappe. Mungkin kayak gitu. Mungkin ya, lu belum bisa bantah. Terus lanjut dari Leonardo tentang tawaran Mbappe dari Real Madrid. Sepertinya strategi untuk mencoba mendapatkannya tidak dari kami, untuk menunjukkan bahwa mereka telah mencoba segalanya dan menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan Mbappe secara gratis. Mbappe selalu berjanji dia tidak akan pergi dengan secara gratis. Wow, berarti ada kemungkinan diperpanjang Mbappe dan kontraknya entah perpanjangnya 2 tahun atau 4 tahun. Dan
Paris pengen dibeli di saat masih ada kontrak dan harganya yang udah pasti kayaknya lebih dari 160 juta. Nah lu gimana tuh? Lanjut, kami membuat 2 penawaran penting kepada Mbappe. Nih Leonardo ya. 1 untuk pemain top squad ya 2 bulan lalu, dan di atas pemain ini baru-baru ini kami membuktikan kepadanya bahwa Mbappe adalah pemain penting buat Paris ya, di project apapun, tetapi tidak di atas project. Jadi kalau misalkan nego-nego gaji itu ada klausul lagi, kayak lu ditempatkan dalam hal apa, krusial, sporadik ya kan, atau apapun. Mungkin Mbappe yang benar-benar krusial, Mbappe yang lu harus jadi pemain yang nomor 1 gitu, lu gue pertimbangin kok gitu. Jadi kata si Leonardo. Lanjut, Leonardo bilang Kylian Mbappe memang ingin bergabung dengan Real Madrid, dan kami tidak akan menahannya ya. Kami tidak mengatakan tidak untuk tawaran pertama Real Madrid, tetapi jika persyaratan kami terpenuhi. Nah, jadi nanti kita lihat aja. Wow. Jadi sebenarnya tadi udah ada lampu hijau, cuma setelah dipikir-pikir mungkin Mbappe Paris Saint-Germain nih kayak nggak mau rugi-rugi banget ngelepas Mbappe. Padahal lumayan menurut gue, 160 juta euro ya, 2,7 triliun. Karena kalau misalkan Mbappe jadi ke Real Madrid, itu apa ya, bola yang berputar tuh makin seru gitu. Kayak apakah dengan Mbappe ke Madrid, selama ini kan kayaknya si Paris lagi jadi sorotan nih. Ngeluarin Mbappe berarti dapat duit dan memangkas, ada gaji yang kepangkas. Itu bisa muter lagi bola. Apakah lu lanjutnya ngambil Lewandowski atau lu ngambil Ronaldo? Nah, kan ini lebih seru lagi ya. Maksudnya tuh kayak, ya kalau lu lepas Mbappe, lu berpotensi ngambil Lewandowski dari Munchen, yang jelas-jelas Lewandowski udah dapat segalanya di Munchen. Ya pengen lah kali orang mah main bareng Messi, main bareng Neymar ya. Dan ya liga petani, nggak petani-petani banget, karena kemarin aja agak susah si Paris menang Ligue 1. Dan bisa jadi kalau Mbappe keluar, Ronaldo bisa datang gitu. Itu adalah impian dari beberapa orang, impian dari beberapa umat manusia yang mencintai sepak bola ya, yang menjadi saksi kehebatan Messi dan Ronaldo akhirnya menjadi happy ending itu. Nah, masalahnya kita tinggal lihat aja nanti urusan Mbappe. Yang pertama tadi udah gue bilang, Mbappe kalau pindah itu kabar baik buat La Liga ya. Gua sebagai fans Barcelona, kalau ketar-ketir, ya jujur ketar-ketir lah. Gue nggak usah main Mbappe ya, pemain yang nggak gue kenal aja lawan Barcelona asal larinya kenceng, itu udah meninggal tuh si Lenglet sama Umtiti, apalagi ada Mbappe. Tapi bohong kalau gue nggak bisa nikmatin sebagai fans ada musuh, ada rival yang pemain bintangnya bagus, yang pemain hebatnya bagus, yang pemain hebatnya banyak. Jadi ya itu seni nonton sepak bola tuh, itu ada deg-degannya. Lu punya musuh yang pemain bintangnya banyak, pemain jago-jagonya banyak itu. Nah, satu keuntungan buat La Liga. Barangkali bisa tiba-tiba nanti yang fans Mbappe jadi fans Madrid, atau emang fans Mbappe sebenarnya fans Madrid juga, atau orang random yang sebenarnya nggak suka Madrid, Barca atau La Liga tapi pengen ngeliat Mbappe main di La Liga. Itu pasti ada potensi kecil-kecil seperti itu. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke Haaland. Chelsea ini kan kayak tanya mau beli Haaland. Dan Haaland lu tahu sendiri, si agennya nih, si Raiola, yang bener-bener kayaknya udah bukan mata duitan lagi. Ini orang-orang yang ngerusak sepak bola dengan harga-harga gak masuk akal. Jadi Haaland ditawar sama Chelsea, langsung berhadapan dengan Mino Raiola. Dan Raiola bilang, oke, tapi gua minta gaji 50 juta ya, yang jelas-jelas 50 juta di atas Messi, di atas Ronaldo, di atas Mbappe. 50 juta euro per musim. Itu belum termasuk biaya manajer. Manajernya juga minta ya sebesar 40 juta euro. Bukan digaji, manajer tuh minta klausul, lu bisa datengin Haaland ya dengan gaji sekian, dan klausul di tahun pertama 40 juta euro buat manajernya, buat Raiola. Gua sih nggak benci dengan Haaland, gue benci dengan Raiola. Dan ya mungkin orang yang setuju sama Raiola juga ada, orang-orang yang prinsipnya nggak barat banget sih, duit banget.
Yang gue takutin adalah Haalandnya ini yang tercemar. Kayak lu Haaland, lu umur masih ya 20-an lah. Negara lu juga Norway mungkin. Dan Dortmund, lu bisa menangin apa di Dortmund? Gue tahu lu jago, tapi dengan harga yang terlalu tinggi ya, nggak masuk akal buat dibeli Haaland. Yang gue takutin adalah Haaland ini udah nggak ada klub lagi yang minat sama Haaland. Dan akhirnya Haaland ya udah stuck di Dortmund. Ya udah gitu-gitu aja, karirnya nggak berkembang, kesempatan main bersama tim-tim papan atas lainnya gagal, sama tim-tim atau sama pemain-pemain top lainnya juga berkurang. Itu yang gue takutin, adanya Raiola yang megang si Haaland. Gue yakin Haaland sih manut aja. Haaland apa Raiola kan? Iya, Haaland, Raiola bapaknya. Bukan bapaknya, manajernya. Ya, betul. Nah, kita lihat aja transfer seperti apa sampai 30 Agustus. Ingat kata-kata gua, di saat deadline, lu gini deh. Ketika lu punya tugas kuliah, ada tipe orang yang udah ngerjain dari jauh-jauh hari, ada orang yang bikin H-1. Itulah yang dimaksud kayak apa ya? Ya deadline ini bisa mengubah segalanya. Dengan deadline ini apapun bisa terjadi. Kita lihat. Ya, lu komen di bawah, kira-kira Mbappe pindah ke Madrid, apa dampaknya? Atau enggak Mbappe ya stay dulu, nunggu tahun depan, harganya bisa tinggi lagi kalau udah perpanjang kontrak. Atau apa yang terjadi ketika Mbappe kejual, Paris akan seperti apa? Dan Messi, Neymar itu akan main bareng Lewandowski atau Richarlison atau bahkan Ronaldo. Nah, gitu aja kira-kira. Ya, ini dia Pakar Bola episode gue tag malam-malam nih. Banyak juga yang nanyain kaos apa yang di belakang. Nah, ini kaos yang gue bikin buat gue jual sih, tapi sayangnya ini udah habis karena gue pre-order, sistemnya pre-order dan eksklusif. Ini gue kemarin stok berapa ya pre-order, lumayan banyak, dan kebetulan pendengar podcast gue udah pada beli. Nih namanya Podcast Boba di aplikasi Noise. Ini yang gue maksud adalah, yang dimaksud Park the Bus is a new kata nasio. Nah ini filosofinya gini. Jadi kalau lu mau kaos ini sorry banget udah habis ya. Jadi dibeli sama pendengar-pendengar Podcast Boba. Tapi kayaknya nanti akan ada lagi ya, rilis lagi dengan konsep-konsep yang baru. Ya, jangan lupa terus dengerin Podcast Boba, bola banget di aplikasi Noise bareng gue dan Jerry Arvino ya. Aplikasi Noise, NOICE, di-download, terus dengerin Podcast Boba. Nah, kalau lu mau gabung grup PSBB, grup tentang bahas bola, seluruh Indonesia udah gabung ya. Pendengar-pendengar Podcast Boba bisa lu cek nanti di Instagram @podcastboba, di Twitter @podcastboba. Nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.